jika Ahmad Yani memiliki istri baru, Pak. Nah itu kurang tahu tuh. Mbak sebagai adiknya tahu kabar itu tidak? Tidak. Dan itu sebenarnya Kalau istri baru berarti ada. Berarti kan ada kan? isu dari dulu dari keluarga istrinya. Pokoknya harapan dari Saat Ahmad Yani menghilang. harapan dari keluarga sih ya, gini ya. Jadi kalau misalnya Pak Ahmad Yani ini masih ada, silahkan dicari dan ditemukan untuk mempertanggungjawabkan hukum apabila memang betul terlibat di dalam pembantaian satu keluarga ini. Tapi kalau sudah tidak ada, kita serahkan kepada kepolisian untuk mengungkap, gitu kan? Kita orang yang belajar hukum harus menghormati hukum. Ada informasi silakan sampaikan. Ada di mana gitu kan? Kalau Joko, siapa? Yoga, dulu Hadi sekarang Hardi. Ada R-nya sekarang. Siapa lagi nanti kan? Terus siapa nanti? Joko, Yoga, siapa lagi? Itu nama-nama yang fiktif itu. Saya yakin itu. Tidak ada itu. Nah, tidak diputarnya CCTV toko material bangunan ini saya menduga suatu upaya untuk menutupi adanya pelaku-pelaku lain. Padahal rekaman CCTV toko bangunan itu sudah menjadi barang bukti dan ada dalam berkas perkara. Jadi dalam berkas perkara, baik berkas Ririn maupun berkas Prio, itu ada bukti di antaranya rekaman CCTV yang dimasukkan ke dalam flash disk. Dan ada tulisannya di situ, CCTV toko material bangunan, kemudian CCTV hotel, kemudian CCTV drilling. Kenapa aparat dan pengacara keluarga korban ingin kasus ini berhenti di Ririn dan Prio, seakan-akan enggan menelusuri terhadap Ahmad Yani. Padahal Ahmad Yani ini adalah kuncinya dia, begitu loh. Maka muncul asumsi liar di netizen, apa jangan-jangan Ahmad Yani yang asli memang sudah meninggoy, lantas Ahmad Yani yang berkeliaran bersama Ririn, bersama Prio, bersama Joko dan teman-teman yang lain itu justru itu adalah aparat itu sendiri yang merekayasa kasus ini, karena kasus ini terlalu rumit kalau dijalankan oleh warga biasa. Sosok Ririn yang mengklaim bahwa dirinya bukanlah pembunuh sebenarnya. Tanggapan dari pihak keluarga seperti apa? Yang pertama adalah kenapa ketika itu dia baru mengakui bahwa bukan dirinya yang melakukan pembunuhan tersebut di hadapan majelis hakim. Ya. Kenapa tidak mengakui tersebut pada saat pemeriksaan, kemudian pada saat rekonstruksi perkara, dan di situ juga ada awak media yang meliput juga, kemudian dia pun juga didampingi oleh pengacaranya, terdakwa ini, kemudian juga ada kejaksaan juga dari kejaksaan yang melihat proses rekonstruksi perkara. Nah, kenapa pada saat itu dia tidak teriak? Waduh guys, ini ada info terkait tutorial mempermalukan diri sendiri, makanya kepo ijazah cina. Waduh, maksudnya gimana guys ya? Nah ini kita balik lagi tentang kasus pembunuhan ya, satu keluarga di Indramayu guys. Mungkin ada beberapa info yang harus kita lihat, kita reaction gitu ya. Yang lebih lanjut tadi kalian sudah melihat beberapa infonya. Nah ini ada info lebih lanjut guys ya terkait kasusnya itu gitu ya. Buat kalian yang bermampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian nggak ketinggalan update yang terbaru dan digantikan rezeki yang lebih banyak lagi karena sudah nonton video-video aku gitu guys ya. Aku tahu Paton itu dari kasusnya dulu yang Peggy Setiawan ya, sama kasusnya Vina itu guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya. Oh ya, aku juga ada akun YouTube kedua aku yaitu Uki KV Reaction guys. Di sana juga aku ada beberapa info juga. Mungkin kalian tertarik untuk mereaction atau berkomentar gitu, berpendapat, kalian bisa nonton dan kalian bisa tulis kalau komentar pendapat kalian di sana gitu ya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya guys ya. Oh, amat dekat tuh. Wah, banyak. Tapi menurut saksi sih 20, menurut terdakwa 28. Oke. Ibu mengetahui hal ini nggak? Nggak tahu ya. Di mana kita Si Togla berhasil dikabulnya Ririn dan Prio maksudnya. bisa tahu kalau dia tidak terlibat? Iya sih, pelakunya yang menceritakan langsung. Prio? Iya. Bagaimana bisa terungkap bahwa si Dia terlibat. Budi itu punya utang sama Ahmad Yani? Ya ada saksinya itu Prio sama Ririn. Waduh. Ibu tahu kejadiannya? Gak tahu. Nggak tahu. Berarti ibu tahu setelah anak dijemput ya? Yang ngedit siapa sih, ketawa tahu bikin Kayak begitu ini banget. dulu. Nah. Ibu mengetahui hal ini nggak? Nggak tahu ya? Nggak, Oke. udah. Ini tunggu, keterangan ini dari mana yang Dari ini? Prio. Oke. Iya. Nah, Dia ke kemudian- rumah ibu ngapain? Cuma minum kopi aja. Basa-basi apa? Nggak ada.
Dia kasih tahu utangnya itu ada sama si omnya itu, sama Yani itu. Enggak. Oh, dia nggak kasih tahu. Nggak kasih Jadi ibu tahu. nggak tahu. Iya. Cerita siapa? Dari cerita Ririn. Oh, dari Ririn ini Iya. keterangannya. Tapi keterangan ini hanya datang dari Ririn ya. Nggak Sama ada Prio. Iya, Prio kan lain. Keterangan yang lain ya bahwa Sama, itu iya, berdua sama Prio. iya menguatkan kan? Iya. Oh, Ini menurut saya ya. dugaan. Asik. Iya, dugaan. Asik. Menurut saya ya, katanya gitu Pak Tony. Kan Sidik jarinya Aman Yani ada? sidik jari Ririn Nggak, Aman Yani di lokasi ada nggak? tidak ada. Katanya. Itu kalau menurut Prio. Oke. Maka ini Tapi ini kan narasi saya nggak tahu ini benar atau enggak. Cuma kan kalau ikutin narasi ini, pasti kan kejar lagi dong. iya, kata Waduh. Yani ada, Joko ada, Hardi ada, Yoga ada, kan bagus Pak, tinggal ditangkap aja. Loh, pengacara korban tetap kekeh bahwa 4 orang pelaku yang disebut Ririn adalah fiktif, katanya gitu guys ya. Masalahnya tidak ada Bapak fiktif. Kan gampang, di mana alamatnya tangkap aja udah. Betul. Nah tinggal, masa polisi nggak mau nangkep 4 orang ini, emang siapa dia? Betul. Kan gitu loh, itu tangkap aja gitu loh. Tapi sekarang sudah tidak muncul lagi nama itu. Nah kemudian kenapa polisi tidak mau menangkap nama itu? Menurut Bapak sebagai pengacara? Kenapa tidak menangkap itu? Tidak ada di BAP, Bapak. Waduh, tidak ada di BAP katanya gitu guys. Pun dicetoble karena kadal ya. Begitu sudah dipaparin begitu aja ya, dipancing terus. Pak Deddy Mulyadi ya, ini menghadapi orang pinter yang nggak benar, yang takut kebongkar kebenarannya. Itu melintir terus, kan nggak ada di BAP. Ada pengakuan si A si B fiktif. Bapak nyari duit ya nyari duit, tapi jangan dah ya kan. Ini yang kadang-kadang pinter jadi kelihatan ya kan. Itu gara-gara begitu, padahal udah ada paparan jelas apa. Memang ini berempat ini siapa sih? Ya. Bener siapa kira-kira guys? Buat sahabat-sahabatku dimanapun berada, Apa nih menggegerkan salah satu keluarga korban akhirnya buka suara guys. Aduh. semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kasusnya kembali menghangat. Kasus pembunuhan satu keluarga. Nih, di mana salah satu korban memberikan informasi saat sebelum kejadian satu keluarga itu guys ya. Kepada pengacara Ririn. Berikut keterangannya Iranes ya. sampaikan. Ya, saya ingin ceritanya gini. Pada malam sebelum kejadian itu kan ini malam Jumat ya. Nah, informasinya ini sebelum kejadian, jam berapa Mimi teleponan sama almarhumah Ois? Malam, udah jam sekitar segituan, yang malam jam Udah malam ya, jam 12. 12-an itu, yang terakhirnya itu. Malam banget jam 12 kan orang pada tidur ya. Oh, jam 12-an. Jadi kan gini, mah ada itu katanya ada temannya, ada temannya Abudi katanya gitu. Siapa itu? Yoga. Yoga yang itu sama teman-temannya lagi. Jadi gini, itu enggak ke besok harinya lost contact sama saya. Tuh, kerusakannya ada kontak gitu ya. Telepon nggak diangkat ini. Ois nih. Pas yang ada katanya terus malahan saya ada yang nelpon yang itu Abudi bawa kabur uang, istrinya juga bawa kabur uang arisan katanya gitu. Padahal bohong itu, anak saya mah kagak ngikut arisan di mana-mana juga gitu. Kayak gini aja. Ya, kurang lebih jam 12 malam ya. Iya, sebelum jadi waktu dia pada datang tuh teleponan. Ya sudah, nanti saya yang nanya. Sudah, nanti saya yang nanya Mi, biar Mimi jawab ya, biar lebih simpel. Kalau analisa saya, ini akan berbelit-belit dan akan panjang karena ada dua sisi, dua kemungkinan. Yang pertama, saling adu kuat, saling adu argumen, di mana pihak pengacara Ririn terus memperjuangkan kebenaran. Waduh, ya benarnya nanti ada adu argumen ya.
Karena menyebutkan bahwa apa ini merasa difitnah, Ruslandi bongkar kebohongan tersangka pembunuh di Indramayu di sidang. apa yang dia sampaikan dalam BAP itu tidak sesuai fakta. Dan kenapa BAP itu ada? Karena tekanan. Dan ini kan jelas-jelas apa ya, mengingkari gitu, apa yang sudah dilaksanakan oleh aparatur negara gitu kan. Dan kebetulan menyebutkan nama saya bahwa advokat Anda mendampingi tapi dilakukan penganiayaan pada saat interogasi tapi diam saja, kan itu kan tidak benar. Dan harus saya sampaikan secara seketika, dan memang saya tersulut emosi ya, spontanitas gitu, sehingga harus disampaikan gitu kan, secara supaya didengar juga oleh hakim gitu yang memeriksa. Saya pesan kepada masyarakat bahwa pembunuh ini pembunuhan yang sangat biasa gitu kan. Oh iya. Silakan, ada namanya nokum, itu keadaan baru. Tetapi ingat, itu akan ke PK kan begitu larinya, peninjauan kembali. Tetapi ingat juga, ketika ada 4 orang ini misal ditangkap, tidak bisa berdiri sendiri Pak orang. Kembali lagi ke alat bukti di pasal 235 KUHP yang baru. Itu ada saksi lagi, ada keterangan ahli, terdakwa, surat petunjuk, keyakinan hakim, barang bukti, dan bukti elektronik, silakan. Waduh, itu dia guys ya, beberapa info terkait kasusnya. Nah, ini apakah Ririn ini adalah benar-benar pelaku atau bukan guys? Kalau ada pelaku baru di kasus Sahroni, silahkan, ada yang namanya Novum ya, pengacara korban. Nah, mungkin kalian punya komentar, ada pendapat, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya guys. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin, supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral gitu ya, tentunya gitu guys ya. Yang sudah saya terima kasih banyak. Dan aku juga ada akun YouTube kedua aku, yaitu Uki Kelvin Reaction. Di sana juga ada beberapa info, mungkin kalian tertarik untuk melihat dan mendengarkan, bisa bantu subscribe gitu ya guys ya. Sekian infonya untuk kali ini, dan see you guys.